Oke, shalom sahabat kebenaran yang dikasih Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa pada saat ini dengan sebuah program yang bernama Cermin Kebenaran Talk Show atau yang disingkat CK Talk. Nah, pada saat ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa tentunya, yaitu Ibu Debbie Octavia. Selamat siang Ibu Debbie. Selamat siang, shalom. Oke, saya kira kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Debbie bisa berdoa terlebih dahulu untuk kita memulai talk show kita pada saat ini. Silakan Ibu Debbie. Yuk. Terima kasih Bapak di surga untuk pertemuan pada siang hari ini, untuk kami boleh bersama-sama sharing di dalam CK Talk Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya sudah seizin Tuhan dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan itu boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan dan apapun yang kami perbincangkan Tuhan. Satu kerinduan kami bahwa ini semua boleh memberkati banyak orang sehingga banyak orang yang mendengar CK Talk ini Tuhan, mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kembali ke dalam satu nama Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya kira kita semua sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang menjadi topik kita pada siang ini, yaitu komunikasi antara suami dan istri. Ya, tentunya ini berguna sekali bagi keluarga-keluarga Kristen yang mungkin sedang bergumul, bagaimana komunikasi seringkali terhambat dan ada banyak kendala di dalamnya. Dan mungkin ini juga cocok bagi teman-teman, sahabat kebenaran yang akan menikah gitu ya Bu Debbie ya. Ya, betul. Karena komunikasi itu perlu dipelajari memang dan nanti akan diterapkan dalam pernikahan dan itu cukup penting. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Ibu Debbie. Silakan Ibu Debbie. Yuk, hari ini temanya adalah komunikasi antara suami istri ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu komunikasi itu apa sih gitu ya. Nah, komunikasi itu adalah pertukaran pikiran dan ide-ide di antara dua orang ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita menyampaikan maksud kita kepada orang lain, tetapi tentang juga mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan orang lain kepada kita. Nah, faktanya di sini bahwa 70% dari waktu yang kita punya itu kita gunakan untuk komunikasi ya. Dan fakta yang kedua bahwa saat-saat ini memang meroketnya angka perceraian yang juga disebabkan oleh komunikasi termasuk di dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu, mengapa pada siang hari ini penting bagi kita untuk membangun dan mengembangkan komunikasi yang efektif di dalam pernikahan, di dalam antara suami dan istri, ya. Nah, kita harus tahu dasar komunikasi, ya. Di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, saudara-saudara kebenaran, kita jangan lupa bahwa di dalam komunikasi kita harus punya pengikat, yaitu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi komunikasi di sini bukan supaya kita menang-menangan, siapa yang lebih menang, siapa yang lebih benar, bukan lagi gontok-gontokan, oh ide saya yang lebih baik, atau sebagainya ya. Nah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah kebenaran. Dalam Kolose 3 ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Penting juga di dalam komunikasi untuk kita memaparkan secara benar ya, tidak boleh kita itu berpura-pura. Ungkapkan saja apa yang benar, kita tidak perlu berbohong di dalam komunikasi, karena di dalam komunikasi itu juga diperlukan yang namanya kejujuran ya. Nah, yang kedua itu adalah bahasa. Karena bahasa ini juga perlu di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Kalau kita berkomunikasi, pakailah bahasa yang enak didengar ya. Ada orang biasanya ngomongnya tuh face-nya datar aja, tapi kalau sekali ngomong jarang ngomong mungkin ya. Tapi kalau sekali ngomong, waduh, bahasanya tuh kalau orang Jawa bilang nyelekit banget gitu ya, bikin orang itu sakit hati. Nah, ini bukan komunikasi yang baik ya, tentunya. Itu yang harus kita hindari. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan
intonasi ketika kita berkomunikasi ya. Dalam Amsal 15 ayat 1 juga dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, mungkin pada awalnya komunikasi berjalan dengan baik, tetapi kalau intonasi kita tiba-tiba tinggi, nah itu juga bisa membuat orang itu salah paham. Padahal mungkin maksudnya bukan apa-apa, tetapi karena salah intonasinya terlalu tinggi sehingga membuat orang berpikir bahwa kita marah, sehingga terjadi kesalahpahaman dan komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik ya. Nah, contohnya kalau misalkan kadang kita komunikasi lewat WA. Nah, di WA itu kan tidak ada intonasinya, kita hanya baca. Nah, kita harus pergunakan bahasa yang benar, karena itu tidak ada intonasi. Jadi mungkin ketika kita chat, maksud kita A, tetapi yang membaca bisa menerimanya itu maksudnya B. Nah, itu bisa terjadi salah paham juga, ya. Itu yang harus diperhatikan. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita adalah sikon. Sikon itu situasi dan kondisi dan juga karakter dari pasangan kita, ya. Jangan kalau lagi pasangan kita lagi bad mood ya, atau lagi banyak kerjaan, lagi sibuk, wah kita ajak komunikasi yang serius banget gitu. Nah, itu juga tidak benar ya. Jadi kita harus cari timingnya yang pas, dan kita juga harus tahu karakter dari pasangan kita sehingga kita bisa memilih bahasa yang benar. Ya. Yang kelima adalah apa? Kita juga harus mendengarkan di dalam komunikasi itu. Yakobus 1:19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Biasanya kita lebih cepat untuk kita berbicara daripada mendengar ya. Ketika pasangan belum selesai bicara, mungkin masih baru seperempat, nah, kita sudah potong karena kita pikir, saya sudah tahu kok apa yang dia mau omongkan, saya sudah ngerti kok apa yang dia maksudkan. Nah, ini bukanlah cara komunikasi yang baik. Kita harus dengarkan dulu, pasangan sudah selesai mengemukakan pendapatnya, baru kita boleh berbicara. Ya, tentunya di dalam komunikasi, walaupun yang berkomunikasi itu hanya dua orang, suami dan istri, tetapi itu pasti nggak mudah. Namanya suami istri pasti pernah mengalami konflik ya dalam komunikasi. Mungkin awalnya hanya bercandaan aja, ngobrolnya santai. Tapi kemudian dalam pertengahan pembicaraan, dalam pertengahan komunikasi terjadi keributan. Pertama keributan kecil, lama-lama akhirnya jadi keributan besar. Itu pun juga sering terjadi. Nah, kita harus mengatasi hal-hal yang seperti itu. Kita harus mengatasi konflik di dalam komunikasi. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika konflik itu terjadi di dalam komunikasi. Yang pertama itu kita harus perkecil masalah ya. Dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau ada masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita anggap sudah selesai, nggak ada. Jadi nggak usah sebaliknya, jangan masalah kecil, kita besar-besarkan. Itu bukan cara komunikasi yang benar ya. Dan ketika terjadi konflik, sebelum matahari terbenam, yuklah kita selesaikan. Artinya jangan berlarut-larut, harus segera selesaikan ya. Tentunya dengan hikmat dan yang kita punya, bagaimana kita tahu pasangan kita ya. Yang kedua, ketika terjadi konflik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya yang namanya pengendalian diri ya. Jangan dibiarkan emosi itu meluap-meluap, meledak-ledak. Karena di Kolose 3:12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ingat, ketika terjadi konflik, kita harus belajar semuanya itu pakai ikatan kasih. Harus punya kerendahan hati untuk mengalah, harus punya kelemah lembutan, harus punya kesabaran. Nah, itu yang harus tetap kita ingat. Memang nggak mudah ketika terjadi konflik, tapi itu yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan yang ketiga, jangan lupa, ketika kita salah, akuilah dan kita harus berani untuk minta maaf kepada pasangan. Nggak perlu gengsi-gengsi kepada pasangan, ya. Memang ada dalam setiap rumah tangga beda-beda. Ada suami yang lebih gengsi, biasanya kalau ibu-ibu yang konseling dengan saya, ibu-ibu selalu mengatakan, Bu, aduh suami saya tuh gengsi banget, Bu. Seumur-umur pernikahan sekarang sudah belasan tahun, tidak pernah sekalipun untuk meminta maaf.
Nah, saya bilang ya udah kalau gitu ibu yang kasih contoh, ibu salah ya ibu minta maaf gitu ya. Nggak perlu gengsi-gengsi dengan pasangan karena suami dan istri adalah satu ya. Jadi kalau salah minta maaf aja supaya konflik itu cepat mereda. Dan yang keempat, jika pasangan kita mengaku salah dan meminta maaf, nah, maka kita juga harus memaafkan segala kesalahannya. Dan yang penting bukan cuma memaafkan, pastikan bahwa ke depan itu kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang dibuat oleh pasangan. Nah, ini seringnya terjadi sama ibu-ibu. Kalau suami biasanya istri buat kesalahan, habis itu suami lupa. Ya, apalagi dengan suami yang bekerja udah sibuk dengan pekerjaan dan lupa. Tapi biasanya ibu-ibu yang pekerjaan ibu rumah tangga, nah itu sering kalau diam-diam ingat kembali kesalahan suami, nanti suami pulang kerja belum juga suami istirahat sudah diungkit kembali ya. Ini juga tidak baik. Yang tadinya konflik sudah mereda, akhirnya jadi panas kembali ya. Yang terakhir bahwa apa? Jangan salahkan atau kritik pasangan kita. Sebaliknya ketika pasangan kita berbuat salah, kita harus pulihkan, kita harus beri semangat dan kita perbaiki ya. Karena di dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan ya. Nah, buat kita semua, ayo ketika pasangan itu berbuat salah, jangan kita hanya bisa mengkritik, tetapi lebih baik kita berkata yang positif. Ayo kamu pasti bisa, it's okay. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi aku yakin dan percaya kamu bisa kok lain kali lebih baik. Nah, seperti itu jauh lebih baik ya untuk bisa diterima oleh setiap pasangan kita ya. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Joshua. Baik, terima kasih Ibu Devi, luar biasa. Nah, sekarang kita akan diskusi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bagi Ibu Devi. Nanti Ibu Devi bisa menjawab supaya memberikan pencerahan bagi pendengar cermin kebenaran. Dan bagi sobat kebenaran atau sahabat kebenaran yang ingin bertanya, memang kita tidak mengadakan secara live, tapi sahabat bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan dijawab oleh Ibu Debbie, nanti akan saya bantu supaya teman-teman sahabat kebenaran juga boleh dicerahkan dan menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana komunikasi antar suami istri dan menjadi keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Baik, oke Ibu Debbie, ini ada pertanyaan nih. Kita pasti tahu ya bahwa komunikasi antara suami istri itu penting. Nah, kira-kira menurut Ibu Debbie nih, apa aja sih pentingnya, apa signifikansinya komunikasi antara suami istri? Atau apa yang terjadi kalau komunikasi buruk antara suami istri terjadi? Memang komunikasi antara suami dan istri itu penting sekali ya. Nah, apalagi suami istri itu adalah satu kesatuan. Ketika mereka sudah terikat di dalam pernikahan, mereka bukan lagi dua tetapi satu. Jadi apapun yang terjadi itu sudah menjadi satu kesatuan. Tapi kan namanya suami dan istri tidak selalu 24 jam selalu bersama ya. Nah, mungkin suaminya bekerja atau istrinya juga bekerja ataupun juga istrinya sebagai ibu rumah tangga, kan setiap hari ada hal-hal terjadi yang perlu didiskusikan, baik itu tentang keuangan ya, bagaimana memanage keuangan, bagaimana tentang anak-anak, bagaimana tentang masa depan anak-anak, bagaimana tentang kerohanian setiap anggota keluarga, itu kan harus diperbincangkan, harus saling sharing, sehingga apapun yang diputuskan itu adalah keputusan bersama, bukan hanya keputusan sepihak gitu ya. Nah, mungkin ibu yang lebih banyak dengan anak-anak, ibu lebih mengerti, ibu-ibu lebih mengerti, oh keinginan anak-anak itu seperti ini. Nah, anak-anak mungkin dengan ayahnya mungkin punya waktu yang lebih singkat daripada anak-anak bertemu dengan ibunya. Nah, malam-malam istri ketika sudah santai dengan suami juga bisa berkomunikasi tentang, oh Pak, anak-anak itu sekarang seperti ini, kemajuannya seperti ini. Nah, itu penting sekali sehingga waktu yang tidak dimiliki oleh ayah untuk selalu bersama dengan anak, tetapi ayah tetap bisa tahu dan memantau perkembangan dari setiap anak-anak. Seperti itulah contohnya. Nah, ketika komunikasi antara suami dan istri tidak bisa berjalan baik, tentunya itu akan mempengaruhi kehidupan keluarga, bukan hanya antara suami istri, tetapi pastinya juga akan membawa dampak kepada anak-anak, ke seluruh keluarga, gitu ya. Nah,
suami dan istri yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya nanti itu yang juga bisa membuat perselingkuhan, ya. Suami bisa juga punya alasan, istriku nggak bisa diajak omong, nggak bisa diajak diskusi, belum aja sudah negative thinking, belum aja sudah marah, gitu ya. Nah, yang istrinya selalu bilang, suamiku sibuk, orangnya keras, tidak pernah mau dengarkan apa yang menjadi keluhanku. Akhirnya ketika bertemu dengan orang lain yang bisa mendengar, nah itu akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan anak-anak, ketika orang tua tidak bisa diajak komunikasi, akhirnya mereka carilah teman curhat. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang lebih suka untuk curhat dengan teman-teman daripada curhat kepada orang tua. Orang tua. Karena orang tua itu biasanya belum sudah menghakimi. Makanya kamu jangan begini, jangan begini. Nah, belum. Jadi anak-anak next time sudah tidak mau lagi bicara dengan kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi menurut saya komunikasi antara suami istri itu penting sekali dan pastinya akan membawa dampak kepada kehidupan keseluruhan keluarga tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Bu Debi. Lalu kira-kira menurut Bu Debi nih, berdasarkan pengalaman gitu ya, apa yang menjadi penghalang komunikasi antara suami dan istri, khususnya pada zaman sekarang ini? Nah, itu yang menjadi penghalang, salah satunya itu adalah ada hal-hal yang disembunyikan, ya. Ketika adanya ketidakjujuran, ada kebohongan, tidak ada keterbukaan antara suami dan istri, pastinya komunikasi tidak akan bisa berjalan dengan baik, ya. Karena ketika orang mempunyai sesuatu yang disembunyikan, dia tidak bisa mengemukakan semuanya itu secara enak, gitu ya. Dan itu pasti membawa dampak yang tidak baik. Ada hal yang disembunyikan. Jadi di dalam komunikasi itu perlunya tadi yang saya katakan bahwa kita perlu yang namanya kebenaran, keterbukaan antara suami dan istri. Tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi karena suami dan istri itu adalah satu. Oke. Jadi sikap yang tidak mau mengungkapkan kebenaran gitu ya. Jadi yang masih menyembunyikan sesuatu dari pasangannya itu yang menjadi penghalang Bu Debi ya. Ya, misalkan ya contohnya Okay. Misalkan mau memberikan bantuan kepada orang tua misalkan. Nah, ini kan seharusnya kita diskusikan kepada pasangan. Tapi kebanyakan saat sekarang ini pasangan ya udah entah istrinya yang sembunyi-sembunyi kasih ke orang tuanya, entah suaminya yang sembunyi-sembunyi kasih ke orang tuanya. Ketika ketahuan akhirnya terjadilah konflik. Yes. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah kita harus punya waktu untuk kita punya komunikasi antara suami dengan istri. Jadi sekalipun suami dan istri itu LDR, ya mungkin dalam tidak satu kota, ada suami yang mungkin pekerjaannya di luar kota, mungkin di luar kota, luar pulau. Nah, komunikasi itu harus tetap terjalin. Jadi memang harus disediakan waktu setiap hari untuk kita bisa berkomunikasi gitu. Kemarin ketika saya ngobrol dengan teman saya yang di luar negeri, dia tanya ketika kita sedang video call, tiba-tiba suami saya telepon, terus saya bilang, udah tutup dulu sebentar ya, suamiku telepon. Terus dia tanya, loh suamimu tuh satu hari telepon tuh berapa kali ya? Dia heran, dia tanya sama saya, kok bisa ya kalian tuh ngobrol terus, apa yang diomongin gitu loh. Saya kalau misalnya dia bilang dia pernah ke Indonesia, selama 3 minggu, itu hanya 1 kali loh dia telepon dengan suami. Malah dia bilang, saya kalau lagi liburan, saya bilang sama suami saya, selama 3 minggu 1 kali aja. Itu yang buat saya terheran-heran, Jos. Dan saya bilang, loh, saya yang harus heran, kok bisa dalam 3 minggu hanya komunikasi 1 kali. Saya bilang, itu heran kalau suami istri bisa seperti itu. Tapi dia bilang, iya karena aku kasih tahu suamiku kalau aku lagi liburan, aku nggak mau diganggu. Dia bilang gitu. Jadi ya hal-hal yang seperti itulah ya, karena kita juga harus punya prioritas dalam hidup ini. Oke, mungkin Ibu Debi bisa sharing nih, pernahkah suatu saat terjadi komunikasi yang buruk dengan pasangan Ibu Debi? Oh, pastinya pernah ya. Saya yakin suami istri pasti pernah, bukan hanya pernah ya. Kalau dulu-dulu sering banget ya. Apalagi ketika saya dulu belum mengenal kebenaran firman, saya belum ikut Tuhan. Nah, itu konflik itu hampir setiap hari. Nah, oleh karena itu
pentingnya, makanya ini topik hari ini bagus sekali temanya, komunikasi suami istri itu harus dipelajarin. Pelajarinya melalui apa ya? Kebenaran firman Tuhan, ya. Karena semuanya memang harus dilandaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saya dulu waktu masih belum bertobat, yaitu saya bukan cepat berbicara tapi malas mau dengar. Jadi baru suami omong Iya, berapa kata, saya sudah, wah, baru suami saya mungkin baru 10 kata, saya potong, saya mungkin bisa 100-150 kata. Itu yang akhirnya lama-lama membuat suami saya tuh malas ngomong sama saya. Karena belum apa-apa sudah di-cut, apa-apa sudah di-cut. Nah, ketika saya berpikir saya sudah tahu apa yang akan suami sampaikan dan ternyata tidak, nah disitulah akhirnya terjadi konflik. Suami saya bilang, itu makanya, jadi orang tuh dengar dulu. Nah, dari start seperti itu akhirnya bisa jadi konflik yang besar karena sama-sama saya dengan suami adalah sama-sama anak pertama, sama-sama suka mimpin, oke. sama-sama keras kepala. Jadi ya mudah sekali untuk terjadi konflik di dalam komunikasi ya. Tapi sejak saya bertobat, kemudian saya belajar bagaimana sih komunikasi yang baik. Saya belajar untuk berubah dan ketika suami saya juga sudah bertobat, dia pun juga belajar. Jadi puji Tuhan saat ini ya jarang sekali untuk kita ada konflik dalam komunikasi, itu jarang sekali. Kadang-kadang kalau mau dipikir, iya ya sudah lama ya kita nggak berantem gitu. Rasanya kepingin juga, kok rasanya flat-flat aja ya, kok tenang-tenang aja gitu ya. Tapi ya seperti itulah ya kehidupan suami istri. Oke, oke. Iya, eh, Bu Debi, ini kan antara pria dan wanita kan pasti ya memiliki perbedaan kepribadian. Mungkin Betul. juga salah satunya juga cara komunikasi atau pola komunikasi antara pria dan wanita jelas berbeda. Menurut Bu Debi nih, mungkin dari pengalaman juga bisa atau dari apa yang telah dipelajari dan diteliti selama ini, kira-kira apa yang menjadi perbedaan komunikasi antara pria dan wanita atau suami dan istri? Nah, kalau pria biasanya kan mereka lebih pakai logika, betul ya? Kayak Pak Joshua nih kalau bicara berpikir semuanya pakai logika. Tapi terbalik dengan wanita. Wanita itu apa-apa semua pakai perasaan. Nah, jadi kalau dalam komunikasi yang wanita merasa, aduh kok seperti ini ya suami saya. Perasaannya dulu yang Yes. diutamakan, perasaannya dulu yang diperhatikan. Sedangkan yang suami berpikir bahwa itu enggak masuk akal, enggak masuk di logika, dan menurut suami ya udahlah berpikir secara logika, kalau enggak masuk dalam logika ya udah nggak usah dibicarakan, ditinggalkan. Nah, itu yang sering membuat terjadi konflik. Istri selalu memperhatikan perasaannya, sedangkan laki-laki memang tidak bisa memahami sepenuhnya karena memang cara berpikir laki-laki itu tidak sama, mereka pakai logika, wanita pakai perasaan. Jadi itu yang kita harus tahu. Nah, laki-laki kalau suami lebih mengerti bahwa pasangannya ini lebih sering pakai perasaan, ya belajar Iya. juga jadi seorang suami yang bisa memahami perasaan istri, gitu ya. Mungkin buat laki-laki omongannya itu biasa aja, ya. Tapi buat wanita itu wah sudah menyinggung perasaannya. Hal yang simpel aja misalkan, kalau kita mau pergi, kita tanya sama suami kita, aku bagus pakai baju yang ini atau baju yang ini ya? Iya, iya. Suami cuma lihat sekilas dan suami bilang sama aja. Nah, buat suami itu sama aja, tapi buat istri itu sudah bisa menyinggung perasaannya. Perasaan istrinya gini, aduh kok suamiku nggak perhatian ya, cuman disuruh milih loh pakai bagusan pakai baju yang mana, ngelihatnya juga cuman sebentar terus bilang sama aja, rasanya kalau bilang sama aja tuh tidak peduli. Nah, itu sudah pakai perasaan. Padahal menurut suaminya ya sama aja, mau Iya. pakai baju yang merah, pakai ya baju yang hitam, kalau cantik ya cantik gitu kan. Nah, itu yang juga sering menjadi konflik, membuat konflik. Nah, jadi istri juga harus belajar juga. Istri jangan kalau komunikasi jangan selalu pakai perasaan aja. Juga memahami bahwa laki-laki itu harus seperti apa. Iya, jadi intinya apa ya, suami dan istri harus menyadari perbedaan antara pria dan wanita, apalagi kalau mereka Betul, memiliki kepribadian yang berbeda, gitu ya Bu Debe ya. Jadi konflik mungkin kita betul. nggak bisa tepis begitu saja semua. Namanya hidup pasti ada konflik, tapi paling tidak kita bisa Ya, meminimalis konflik itu gitu ya, dengan kita belajar cara komunikasi, betul, betul. mengerti. Kalau kita saling belajar, kita mau Iya, memahami, kita mau mengerti, nah itu akan lebih meminimalisir konflik yang akan terjadi, begitu. saya juga mengalami hal yang sama Bu Debi.
Jadi istri saya memang seringkali bertanya tentang tadi, pakaian tadi yang Ibu kasih contohmu. Saya baru nangkep ternyata memang perempuan begitu ya. Saya bilang, "Iya." Iya, Dia panggil saya misalkan abang ya. "Bang, ini saya pakai baju warna apa?" Saya bilang gini, "Ya terserah, yang penting yang sopan." Saya selalu berkata demikian. Langsung wajahnya bisa berubah. Nah, kalau sudah begitu baru saya mulai merayu lagi. "Oh, yang warna ini aja." Ternyata apa ya, saya kadang-kadang namanya laki-laki ya, kok hal seperti itu aja ditanya. Ternyata dari apa yang Bu Dewi katakan, iya, ternyata mungkin memang perempuan itu apa ya, betul. pengen diperhatikan dengan hal-hal kecil seperti itu gitu ya. Ya. Padahal buat laki-laki itu hal yang kecil yang seharusnya istri sudah bisa Iya. putuskan sendiri gitu kan, Yes. nggak perlu Mhm. bertanya gitu kan. Nah Iya. tapi buat istri itu kalau sudah bertanya hal seperti itu, ingin tahu pendapat suami. Saya Yes. juga pernah saya tanya sama suami Beb, saya bilang, Beb, kalau saya tambah gemuk, ini saya tambah lama tambah gemuk, gimana ya? Ini celana sudah nggak cukup. Harapan saya bahwa dia bilang, ya udah, apa kita diet kah atau olahraga? Olahraga Jawab, ya. ya. Tapi jawaban dia hanya simpel karena dia pikir ya udah celana nggak cukup, dia bilang ya udah nggak cukup beli Ganti. lagi. Iya, Saya iya. bilang, nah, buat saya dulu itu masalah besar. Saya bilang kok enak banget ya. Nah, padahal menurut laki-laki, menurut suami saya itu hal yang simpel. Kalau celana udah nggak cukup ya udah beli lagi, nggak Ganti, usah yes. ribet gitu kan. Padahal yang dimau istri bukan Istri. seperti itu. Ya, Iya. Eh, Bu Devi, dalam komunikasi dengan suami Ibu Devi atau pasangan Ibu Devi biasanya menggunakan kata saya, aku, kamu, atau apa Bu Devi? ya. Kalau saya biasanya memang ada panggilan sendiri ya buat suami saya. Beb tadi ya? Dari dulu saya panggilnya B gitu ya. B. Orang kira beb, padahal bukan beb, tapi itu B. babe. Saya bilang B. Oh, asyik Ya, ya, ya. B. Ya, teman-teman saya bilang, kok lu panggil B? B itu apa? Saya bilang, ya babe. Ya itu memang hanya kebiasaan aja gitu ya. Nah, Iya, kalau suami saya biasa panggil uh, nama atau panggil mama atau panggil ya itu aja kalau suami saya. Tapi kalau saya biasanya panggil B gitu. iya. Karena memang apa ya, tadi kan Ibu Devi katakan tadi kan dalam komunikasi itu kan salah satunya kita harus menggunakan bahasa yang benar, termasuk panggilan atau sapaan kepada pasangan kita. Benar Bu Devi ya? Saya Nah, iya. suatu ketika pernah mengatakan kamu ke istri saya karena saya marah gitu, dia langsung tersinggung dan memang hanya karena kata kamu. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia kamu ya justru panggilan sopan ya daripada kau gitu kan. Tapi bagi Iya, dia, iya betul. nah itu jadi memang Karena kebiasaan juga ya. Makanya itu iya, kita harus tahu bagaimana kebiasaan kita dengan pasangan, iya, karakter pasangan kita. Jadi kita bisa memilih bahasa yang tepat gitu. yes, Mungkin buat pasangan suami istri yang lain yang sudah terbiasa lu gua itu sesuatu yang biasa. biasa. Tapi kalau buat saya pribadi, lu gua tuh nggak bisa. Lu mau Yes. kemana? Kalau Ah, saya ya. bilang gitu sama suami saya pasti bilang, ah, gitu kan ya. Sejak kapan gitu ya? Iya, iya. Iya. Jadi iya sahabat kebenaran kita harus memilih apa ya bahasa termasuk dalamnya ya cara menyapa, memanggil pasangan itu memang sangat mempengaruhi dalam komunikasi kita. Oke, Iya. Ibu Debbie ini ada pertanyaan lagi nih. Apa saja yang ibu dan suami komunikasikan? Aspek apa saja? Misalkan ini, oh kami selalu komunikasi tentang keuangan keluarga kami. Oh kami selalu komunikasi tentang anak dan sebagainya. Apa saja sih kira-kira Bu Devi? Mungkin bisa di-sharingkan kepada kita. Ya, kalau saya dengan suami kita sharingkan tuh semua hal ya, dari Everything A ya. sampai Z itu kita sharingkan semuanya. Tetapi memang jadi istri, saya sebagai istri saya juga harus punya hikmat apa saja yang perlu diceritakan Yes. panjang, apa saja Oke. yang hanya poin-poinnya saja. Kalau dulu saya suka ceritanya tuh detail semua ya. Memang perempuan kan lebih detail. Nah, tapi Yes. ternyata suami tuh capek dengernya gitu loh. Kalau hanya hal-hal Iya, kecil iya. itu nggak perlu detail lah, hanya poin-poinnya Garis saja. besar. Tetapi Yes. ya hanya garis besarnya saja. Tetapi kalau hal-hal yang memang perlu kita komunikasikan lebih detail, ya kita bicara. Nah, kalau saya dengan suami kita bicarakan mulai pendidikan anak-anak, ya, mulai kerohanian anak-anak, ya, terus bagaimana masa depan anak-anak juga. Uh, kita juga selalu sudah doakan
tentang jodoh anak-anak. Nah, kalau misalkan anak-anak sharing dengan saya, oh ada teman dekat yang mulai sudah suka-suka. Nah, itu saya biasanya sharingkan dengan papahnya Iya, ketika sudah iya. malam. Nah, saya sharingkan dengan papanya, saya bilang anak-anak gini-gini. Nah, itu suami saya juga supaya apa? Supaya suami saya tahu dan dia juga bisa berdoa. Karena suami saya juga dia punya concern terhadap pergaulan anak-anak ya. Jadi Oke, pastinya dia oke. juga mau tahu supaya dia bisa doakan gitu loh. Nah, apapun hal itu kita sharingkan, juga hal keuangan. Saya tidak bekerja, tapi suami saya yang bekerja. Jadi semuanya kita sharingkan bagaimana keuangan kami, bagaimana kita harus prepare buat masa depan anak-anak. Apalagi sebentar lagi anak kami yang pertama kan sudah mau kuliah ya. Nah, itu Oh, pasti kita sharingkan bagaimana ini anak mau sekolah, mau kuliah di mana, bagaimana dengan biayanya. Itu ya kita obrolin kesehatan anak-anak. Saya dengan suami selalu membiasakan bahwa setiap kali kita mau pergi dari rumah, ketika pasangan tidak ada di rumah, kita harus selalu kasih kabar. Orang mungkin melihat, oh sampai segitunya ya, takut sama suami ya, takut sama istri. iya, Bukan, iya. tetapi kita supaya sama-sama tahu, walaupun suami saya nggak ada bersama dengan saya, dia tahu apa yang sedang saya kerjakan, saya di mana, saya ngapain gitu loh. Jadi itu lebih membuat menurut saya supaya tetap ada bonding ya antara suami istri walaupun kita sedang berjauhan seperti itu. Semuanya kita bicarakan. Kalau misalnya saya lagi pergi keluar kota dengan anak-anak, suami mungkin pada waktu itu tidak bisa ikut ya, kita sharingkan kita dari tadi ngapain, yang fun-fun kita juga ceritakan. Jadi ya suami itu tahu apa yang dialami keseharian oleh istri dan anak-anak gitu. Bahkan suami saya juga tanya, hari ini masak apa? Hari ini buat roti apa? Nah itu suami saya Oh, juga tanya. iya, iya. Ada pendapat gini, Bu Debi. Pendapat bahwa komunikasi antara suami istri itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri antara suami istri atau rasa saling percaya antara suami dan istri. Bagaimana pendapat Bu Debi dengan pernyataan tersebut? Ya, saya setuju sekali dengan pernyataan tersebut ya, karena dengan seringnya kita komunikasi dengan hal-hal yang kecil juga, maksudnya kita buat pasangan kita itu tahu itu Ya, bahwa pasangan punya pasti memiliki perasaan, oh ternyata pasanganku itu semuanya dia terbuka ya sama aku, tidak ada hal yang iya, iya. ditutup-tutupi. Itu pastinya membuat dirinya lebih percaya diri. Misalkan juga istri sharing, tadi ada kejadian seperti ini, sebaiknya aku bagaimana ya, begini-begini. Nah, ketika kita minta pendapat dengan suami, suami juga, pasti juga senang bahwa dia, oh berarti istriku menghargai, istriku suka kalau aku memberikan pendapat, dia tidak Dapat. tanya orang lain, dia tanya sama aku. Nah, begitupun juga sebaliknya, suami juga seperti itu. Nah, ketika suami saya dalam urusan pekerjaannya, kadang suami saya juga tanya pendapat saya, dia bilang, "Ma, ini ada begini-begini, enaknya begini atau begini ya?" Nah, itu kita sharingkan bersama, itu justru membuat hubungan kita itu semakin dekat, saling percaya, saling membuat, iya ya memang kita ini sudah satu gitu loh, menyadarkan kembali. Namanya Ya, orang menikah kalau sudah lama ya, itu tidak seperti menikah, tidak seperti waktu pacaran gitu ya. Tetapi hal-hal yang seperti itu justru membuat kita itu semakin hari itu semakin kuat. Nah, ketika hubungan suami istri itu kuat, maka kita pastinya lebih punya rasa percaya diri kita jauh lebih tinggi gitu ya. iya, Dan iya. itu juga pasti berdampak kepada ketika kita bersosialisasi di dalam masyarakat, di dalam gereja, bertemu teman, itu pasti juga ada efeknya. Gitu. Iya, saya menangkap begini. Jadi dari apa yang Ibu Debi paparkan tadi, jadi sebenarnya komunikasi antara suami istri itu juga bisa membuat antara suami dan istri tadi selain saling percaya tadi juga apa ya, sikap yang sering salah apa saling menyalahkan itu bisa berkurang gitu ya, atau bahkan tidak ada. Sebagai contoh, misalkan ya, kalau kita tentang pendidikan anak, oh nanti anak kita nanti sekolah di sini. Jadi misalkan ada masalah di sekolah itu, jadi nggak saling menyalahkan gitu Bu Debi ya. Iyo, itu kan Betul, gara-gara betul. kamu tuh yang nyuruh sekolah sana. Kan saya bilang kemarin sekolahnya di yang tempat lain gitu ya. Ya, Itu betul, betul. iya jadi Dan masalah biasanya kalau terjadi masalah dengan anak-anak, biasanya yang disalahkan adalah si mamanya, istri. karena Iya, apa, istrinya, karena suami berpikir itu tugasnya istri untuk mendidik anak-anak. Nah, memang waktu kalau suami
memang kebanyakan ya Ya, suami yang bekerja, istri yang mengurus anak di rumah. Nah, memang istri lebih banyak waktunya dengan anak-anak. Tetapi kalau istri sharingkan apa yang terjadi keseharian ini, anak-anak punya problem ini, anak-anak punya keinginan ini, di-sharingkan bersama suami, itu nantinya kan menjadi keputusan bersama. Jadi ya, ke depan bila ada masalah, ya kita tidak saling menyalahkan, tetapi justru kita sama-sama lagi cari solusinya solusi, bagaimana. ya, Begitu. Itu jauh lebih iya, enak, jauh lebih indah. iya, benar Bu Debi. Eh, kira-kira nih, Ibu Debi selama beberapa tahun, sudah berapa tahun, sudah cukup lamanya anak pertama sudah mau kuliah nih, Ya. berkeluarga. Pernah apa yang Ibu lakukan ketika suami Ibu marah kepada Ibu? Kalau suami saya marah, saya diam. Saya Oke, diam. Saya dengarkan aja dia omong apa, saya jawab ya seperlunya ya. Tapi tentunya jawabnya juga dengan intonasi yang baik dan juga raut muka ya. Nah itu raut muka itu perlu diperhatikan. Nah iya, sebelum iya, saya bertobat, saya nggak ngerti. Jadi ketika saya belum bertobat, kalau suami marah saya diam. Karena orang tua bilang, udahlah kalau suami marah istri diam aja. Ya udah saya ikutin. Saya jawab iya, tapi iyanya saya tuh nadanya itu kaku, ya. Terus iya. mukanya juga nggak enak. Jadi suami kan bisa lihat, Tahu, ah ini iya yes. nggak tulus. Ini cuman Iya, mau, ini juga marah, cuman lagi diempet gitu, hanya ditahan aja. Nah itu pasti buat suami itu nggak enak. Tetapi ketika saya sudah bertobat, saya belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan ya. Dia ketika jawab iya, ya iyanya itu intonasinya dengan enak, raut muka juga nggak sambil cemberut gitu ya. Jadi itu yang membuat suami juga yang tadinya mungkin marah besar, nah ketika lihat pasangannya nggak respon, nggak ikutan marah, cuman iya, iya sorry, minta maaf aja. Lama-lama itu juga bisa menurunkan emosi dari pasangan gitu. pasangan. Jadi Iya, iya. kalau pasangan apinya lagi besar ya jangan disiram bensin. Nah itu nanti tambah besar, gitu kan ya. Oke. Jadi mungkin sebaliknya kalau istri marah gitu ya. Jadi kalau misalkan nih Bu Debi marah nih, apa yang Ibu inginkan suami Ibu lakukan kepada Ibu? Supaya mungkin nanti yang istri atau suami lain juga bisa melakukan hal yang sama mungkin. Kira-kira apa, Bu? Saya pernah sekali tuh saya marah besar, saya ngomel, tiba-tiba terus suami saya datang, suami saya cuma bilang gini, dia dekat saya, dia rangkul pundak saya, terus dia bilang gini, apa sih kok marah-marah? Mau apa coba sini, diomong aja baik-baik, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai ngomel-ngomel. Itu yang tadinya kita tegangan 100 ya, itu turunnya langsung bisa sampai 20 loh. Ya, jadi bukan cuma ke 80 ke 70, ya, tapi Langsung turunnya tuh drastis ya, langsung terjun bebas. sampai 20. Karena senang ya terjun bebas, emosinya tuh terjun bebas. Karena kita memang senang ya diperhatikan, itu yang pertama. Yang kedua saya malu. Saya pikir, masa saya istri sampai marah-marah seperti itu, terus Iya, suami yang mendinginkan saya, saya malu sekali Jos waktu itu. iya, iya, Dan iya, iya. sejak itu saya belajar, sudah cukup sekali, jangan sampai ada yang kedua kalinya begitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Bu Jadi Devi mungkin suami juga perlu ya untuk mengerti bahasa bahasa kasih dari kasih, ya. istri. Bahasa kasih itu kita perlu sama-sama tahu antara suami istri itu kita harus tahu Iya, bahasa kasih dari pasangan kita itu seperti apa. Nah, iya, biasanya ketika pasangan kita lagi bad mood, nah itu kalau kita pakai bahasa kasihnya pasangan itu justru lebih membuat mereka tuh cepat cooling down gitu. yes, ya. Oke, Bu Devi, karena memang kita ini sebenarnya topik kita ini sangat menarik dan banyak lagi sih pertanyaan yang bisa kita sharingkan gitu ya. Tapi mungkin nanti sahabat kebenaran bisa bertanya di kolom komentar supaya kita bisa bantu menjawab dan kalau kita tahu kebenaran sebagaimana firman Tuhan katakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Seperti apa yang kita dengar tadi dari Ibu Devi bahwa komunikasi antara Ibu Devi dengan suami itu memang jelas berbeda setelah kenal Tuhan dengan sebelum kenal Tuhan. Benar Bu Devi ya? Betul, betul. Jadi ketika kenal Tuhan, maka kebenaran itu maksudnya, maka ya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup kita akan damai sejahtera dan keluarga kita akan Tuhan berkati. Oleh sebab itu saya mempersilakan Bu Devi mungkin ada closing statement atau saran, nasihat kepada sahabat kebenaran yang menyaksikan talk show pada saat ini. Silakan Ibu Devi. Ya, uh,
Pesan saya untuk setiap kita, termasuk saya juga dengan pasangan, setiap kita itu setiap hari itu belajar ya. Jadi juga termasuk pasangan suami istri setiap hari juga belajar dalam komunikasi uh, yang lebih terbuka setiap harinya dan belajar agar untuk meminimal konflik yang terjadi ya. Bahwa karena setiap kita itu tidak ada yang stop belajar, setiap hari kita harus belajar dan uh, memang kita harus belajar di dalam komunikasi untuk saling terbuka apa adanya, kekurangan, kelebihan kita, setiap pasangan itu harus tahu apapun yang kita alami itu bisa kita sharingkan, tapi tentunya dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang kita miliki ya, kita minta hikmat Tuhan, kita harus tahu kondisinya, timingnya seperti apa, sehingga ketika komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, saya percaya kehidupan seluruh keluarga itu pun juga akan baik. Tetapi ketika komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, itu pasti membawa efek yang tidak baik buat seluruh keluarga, juga termasuk anak-anak nanti yang akan kena dampaknya. Oleh karena itu, yuk kita semua sama-sama belajar komunikasi, belajarlah dari kebenaran firman. Karena hanya kebenaran firmanlah yang akan memerdekakan setiap kita, dan percayalah ketika komunikasi itu berjalan baik, saya percaya kehidupan keluarga kita pasti kehidupan yang bahagia. Amin. Baik, sahabat kebenaran, saya rasa kita selesaikan talk show saat ini sampai di sini saja, dan kita akan bertemu kembali dalam program-program selanjutnya. Mari nantikan program-program dari Cermin Kebenaran Talk Show. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam keluarga dan dalam lingkungan kita, supaya kita mengerti dari perspektif firman Tuhan tentunya. Oke, sebelum kita akhiri, saya akan mengajak kita semua untuk satukan hati kita berdoa untuk mengakhiri talk show kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami dapat bersama-sama mengadakan sharing, kami dapat belajar satu sama lain, kami dapat diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Debbie. Tuhan yang berkati kami, berkati Ibu Debbie, berkati hamba, berkati juga semua sahabat-sahabat kebenaran. Engkau yang mengetahui apa yang kami alami, pergumulan kami, khususnya dalam komunikasi kami, dalam keluarga, dan kepada pasangan kami. Kalau kami kami melakukan banyak kesalahan, Tuhan yang ampuni kami. Apa yang telah kami terima hari ini dapat bertumbuh dan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saksi Tuhan. Melalui perkataan kami terhadap pasangan kami, perkataan kami kepada anak-anak kami, perkataan kami kepada semua orang, itu bukan perkataan yang hambar, tapi perkataan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus yang perlengkapi setiap kami. Berkati juga semua sahabat-sahabat kebenaran, apabila mereka ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan mereka, yang punya masalah, Tuhan yang tolong mereka berikan hikmat sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan program-program Cermin Kebenaran Talk Show selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati narasumber, berkati juga host yang sudah memimpin acara pada hari ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Debbie. Tuhan berkati. Joshua, Tuhan berkati.